Ngapain anak muda ngurusin hankam? Kayak gak ada kerjaan lain yang lebih relate atau lebih penting. Pertahanan menyangkut kehidupan seluruh, bukan hanya masyarakat di Indonesia, tapi seluruh dunia, bahkan seluruh umat manusia. Halo teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi di podcast Kebangkitan Bangsa edisi kali ini bersama saya Gilbra Muhammad Nur sebagai host. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat keren, sangat brilian, sangat peduli dengan pertahanan dan keamanan, dan sangat relate dengan kita sebagai anak muda. Kita sambut Mas Kenzi. Halo teman-teman. Sip. Ini Mas Kenzi. Mas Kenzi adalah founder dari Peduli Hankam. Komunitas Peduli Hankam. Apa sih Mas komunitas Peduli Hankam tuh? Jadi kita sebenarnya dimulai dari anak-anak muda, aku dan teman-teman yang punya keresahan terhadap isu pertahanan dan keamanan di Indonesia, Hankam di Indonesia. Spesifik Hankam ya? Spesifik Hankam. Mungkin teman-teman juga mempertanyakan ngapain anak muda ngurusin Hankam? Iya ngapain Mas ngurusin Hankam? Ngapain nih? Kayak gak ada kerjaan lain yang lebih relate atau lebih penting. Tapi sebenarnya ini isu yang justru sangat penting buat kita semua. Karena pertahanan menyangkut kehidupan seluruh, bukan hanya masyarakat di Indonesia, tapi seluruh dunia, bahkan seluruh umat manusia. Dan anak muda termasuk. Oleh karena itu harusnya kita juga berkontribusi kan terhadap isu pertahanan. Tapi yang kita lihat sejauh ini belum nih ada wadah yang bisa menggabungkan, menghimpun anak-anak muda dan juga elemen-elemen dari masyarakat sipil lainnya yang bisa sama-sama bersuara dan duduk bareng mencari solusi terhadap permasalahan di bidang Hankam maupun menyampaikan ide-ide fresh dan segar yang seharusnya kita kaji dan review terus seiring dengan dinamika geopolitik dunia yang gak baik-baik aja sebenarnya nih saat ini. Jadi kita berkumpul di komunitas Peduli Hankam tujuannya supaya bisa menjembatani antara masyarakat sipil yang concern dengan isu Hankam, antara akademisi dan peneliti yang emang mengkaji bidang Hankam, pakar ya, para pakarnya, antara media massa yang juga meliput bidang Hankam, dan juga tentu pemerintah dan lembaga keamanan dan pertahanan sendiri yang memang praktisi dalam bidangnya. Kita pengen semua elemen masyarakat stakeholders ini bisa berhimpun di suatu wadah. Dan kita membangun hubungan sipil militer atau civil military relations yang baik dan positif. Karena biar mesra Biar mesra sedikit lah, biar kita lebih understanding, saling paham. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal aja, itu nggak bisa kita memahami ya Mas. Memahami dan nggak bisa peduli dan nggak bisa berkontribusi akhirnya. Jadi ini langkah yang kita pengen ambil supaya teman-teman di masyarakat sipil maupun di elemen masyarakat lainnya bisa berkontribusi. Tadi ada satu hal menarik yang disampaikan Mas Kenzi. Peduli Hankam ini merupakan komunitas yang menjadi komunitas yang fokus ke isu Hankam, tetapi dengan cara yang fresh. Karena kalau kita melihat teman-teman dan Mas Kenzi, nuansa militerisme itu kan kaku ya. Kaku strict, kemudian kayak kanebo kering gitu. Gak asik ya dalam tanda kutip ya. Gak asik, gak ramah, gak hangat. Nah, kalau ada sekelompok anak muda yang dia berkeinginan buat fokus ke isu Hankam dengan cara yang fresh, gandeng anak muda lain, gandeng pakar-pakar yang lain, itu keren banget sih Mas. Karena kalau kita melihat sekarang ini, kupikir Indonesia sedang kebanjiran komunitas yang bergerak di bidang sosial, tapi Hankam kayaknya menjadi gerbong kosong. Kayaknya baru yang ku tahu ya baru Peduli Hankam yang kelompok anak muda yang peduli dengan isu Hankam dengan perspektif yang objektif. Tapi sebenarnya anak mudanya sendiri yang concern di bidang Hankam tuh banyak Mas sebenarnya. Karena main Counter Strike, PUBG Mobile gitu. Call of Duty, Modern Warfare segala macam. Benar. Itu ya aku pun juga mulai tertarik sama bidang Hankam ya dari game sebenarnya. Sama Mas. Dari yang sederhana, bukan dari kelas, bukan dari belajar sejarah atau apa, tapi dari game dulu. Kemudian ketertarikan itu membuat berpikir muncul. Apa itu AK-47 gitu kan, M4 apakah gitu. Aku akan menjadi korban tembak-tembakan itu di masa yang akan datang gitu. Amit-amit. Iya, itu gimana caranya kita mencegah itu terjadi supaya kita bisa hidup dengan aman, nyaman dan damai. Benar. Makanya aku mungkin dari situlah mulai tertarik untuk belajar bidang Hankam. Jadi main game tuh gak salah ya? Main game? Gak salah kalau kita bisa mengolah dengan Tadi menarik ketertarikan Mas Kenzi dan teman-teman Peduli Hankam itu timbul dari hobi kemudian
terbangunlah rasa kepedulian terhadap isu-isu HAM. Yang sekarang saat-saat ini sedang menjadi isu yang sangat hangat. Mas Kenzi, kalau teman-teman tahu kan sekarang lagi ramai isu soal RUU TNI yang belakangan ini sangat dianggap sangat ramai dicecar, kemudian sangat banyak pihak yang mengkritisi RUU ini, entah dari segi prosedural maupun substansinya. Apa pendapat Mas Kenzi dan teman-teman Peduli HAM ya terkait dengan undang-undang ini, entah itu apapun itu, entah itu prosedurnya kayak atau substansinya, apa menurut Mas Kenzi? Mungkin sebelum itu aku salah satu bagian dari Peduli HAM, tapi aku nggak mau mengklaim mewakili semua suara. Lagi-lagi karena Peduli HAM tuh menjembatani, dia bukan mewakili. Mungkin ya pasti akan ada yang merasa terwakili pasti, tapi di sini kita pengen menjembatani berbagai perspektif. Jadi yang aku sampaikan hanya salah satu. Bukan mutlak ya. Bukan mutlak. Yang mutlak kan cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Habis lebaran nuansa syawalan. Karena podcast PKB juga sih. Baik. Nah, terkait RUU TNI sendiri, aku sebenarnya di satu sisi sangat senang karena banyak banget masyarakat yang speak up dan peduli tentang isu ini. Sebelum-sebelumnya isu pertahanan itu nggak banyak di spotlight karena mungkin baru dapat spotlight ketika memang ada suatu masalah, ketika ada kontroversi, ketika ada bahaya. Dan itu adalah praktik yang menurutku harus kita benahi karena pertahanan tuh justru harusnya dibicarakan di masa-masa damai untuk mencegah perang. Bukan baru dibahas ketika akan terjadi perang. Karena kan peribahasanya sedia payung sebelum hujan. Benar. Bukan sedia payung ketika udah turun hujan. Jika kau mau berdamai maka bersiaplah untuk berperang. Iya, itu ada gium yang sangat sering kita pahami. Kalau misalkan mau damai, siap-siap untuk perang. Kalau misalkan nggak mau kebasahan kalau hujan, harus siapin payung, siapin jas hujan. Jangan pas udah mendung kemudian baru panik. Benar. Harusnya itu mindset yang kita, dan nggak di bidang pertahanan aja kan, di semua bidang kehidupan bernegara. Nah, balik lagi ke UU TNI ini, menurutku kalau misalkan argumen pendukungnya adalah kenapa RUU TNI ini penting sih untuk dibahas sekarang? Kalau misalkan argumennya adalah dinamika dunia lagi nggak baik-baik saja, kemudian ketegangan geopolitik, kompetisi antar negara, memang dinamika itu terjadi dan Indonesia harus siap buat merespons. Tapi kemudian kita lihat apakah substansi dari RUU TNI itu sendiri benar-benar membahas dan menjawab tantangan yang memang menjadi latar belakang. Kalau memang itu latar belakangnya. Benar, itu. Apakah menjawab sebenarnya? Lagi-lagi latar belakangnya sendiri kan kita harus tahu. Dan sejauh ini belum ada yang benar-benar mau menjawab, bisa menjawab itu dari pemerintah maupun wakil rakyat kita. Itu harusnya menjadi hak yang kita terima, teman-teman. Informasi tersebut kita harus tahu undang-undang itu sebenarnya tujuannya untuk apa. Buat apa dan gitu. Buat apa sebenarnya kita mengusahakan undang-undang ini harus cepat, harus jadi. Dan masalah apa yang ingin dijawab sebenarnya. Apa yang urgent ya. Dan urgensi itulah yang akan disesuaikan dengan isi undang-undangnya kan. Nah, kalau misalkan kita lihat apa aja yang direvisi. Ini kan sebenarnya revisi ya dari Undang-Undang TNI tahun 2004 ya. Kemudian direvisi tahun 2025. Ada yang bilang prosesnya udah dari 2010-an baru mulai sekarang, yaitu masalah prosedural yang lagi-lagi kita nggak dapat klarifikasi informasinya. Kita nggak dapat informasi. Kita cuma bisa berasumsi. Taunya undang-undang itu dibikin di hotel aja gitu kan? Taunya di hotel aja. Taunya udah jadi aja. Gitu. Nah, substansi dari pasal-pasal yang diubah itu kebanyakan sifatnya teknokratis. Ini aku juga mengutip dari mantan Gubernur Lemhanas Pak Andi Wijayanto. Beliau bilang ini isinya teknokratis sebenarnya untuk mengubah untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya udah dipraktikkan sebelum revisinya berlangsung. Kemudian untuk ada dasar hukumnya yang lebih jelas, makanya direvisi, makanya diundang-undangkan. Nah, mungkin itu perspektif yang valid juga. Cuma ada juga perspektif lain yang mengatakan kalau memang praktik-praktik tersebut sudah terjadi sebelum revisinya diusahakan, kenapa kemudian nggak dievaluasi dan dihentikan? Kalau misalkan itu melanggar hukum yang sebelumnya ada, kenapa nggak dihentikan atau dievaluasi? Justru disahkan. Justru dilegalkan sekarang. Jadi lagi-lagi kita perlu penjelasan yang lebih dalam tentang itu. Why? Kenapa nih itu dilakukan? Nah, yang diubah adalah yang aku ingat ya, aku nggak megang undang-undangnya sekarang. Nggak ada sih yang megang undang-undangnya sekarang. Belum ada nih versi final draft yang disahkan oleh DPR. Kita nggak dapet. Gitu. Jadi berdasarkan draft terkini yang masyarakat sipil bisa akses tanggal 19 Maret kalau nggak salah. Paripurnanya 20 Maret ya? 20 Maret. Kita terakhir kali akses yang paling recent 19 Maret. Yang diubah itu
usia pensiun yang sebelumnya cuma kategorinya pangkat tamtama, bintara, perwira, sekarang didefinisikan dengan lebih jelas. Benar. Per pangkat itu berapa tahun. Benar. Kemudian ada juga ketentuan kementerian dan lembaga apa aja yang boleh dijabat posisinya oleh tentara aktif. Satu lagi, ada beberapa lagi. Penambahan operasi militer selain perang atau OMSP dari sebelumnya 14 jadi 16. Kemudian satu lagi itu perubahan diksi sedikit di tugas TNI Angkatan Darat. Gitu. Ini mungkin agak nggak terlalu banyak kawan-kawan masyarakat sipil yang begitu membahas. Kayak yang terakhir nggak. Iya, ini harus jeli banget ya, lagi-lagi karena nggak ada penjelasan yang menyeluruh tentang perubahannya dan latar belakangnya. Jadi kita harus menggali sedalam itu teman-teman untuk bisa cari tahu perbedaannya. Nah, kita bahas satu-satu mungkin satu-satu. Dari awal yang usia kan berarti yang awalnya kan Tamtama Bintara tuh jadi semula 53 jadi 55, kolonel tuh 58. Iya. Usia bintang itu jadi bintang 1 60 tahun. Bintang 2 kayaknya 61. Lama-lama makin tua tuh. Ya makin tua. Kalau gak salah Panglima bisa 64 tahun. 64. Kalau gak karena salah. Bisa direvisi 2 kali. Ya. Sama presiden ya. Gimana pandangannya? Yang Presiden Prabowo juga bilang beberapa waktu lalu waktu interview sama teman-teman media kan juga bahwa UU TNI ini revisinya intinya adalah usia pensiun. Jadi kita bahas itu dulu. Ya, usia pensiun. Usia pensiun. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara usia pensiun TNI di Indonesia dan beberapa negara lain, sebenarnya Indonesia tergolong muda pensiunnya. TNI Korsel. TNI tapi Korsel. TNI Amerika, TNI Korsel, TNI Rusia. Kita lihat komentar. Lanjut. Intinya TNI kita itu pensiunnya umur 53 dan 58 di UU yang sebelumnya itu tergolong muda dibanding negara-negara lain. Tergolong muda ya Mas? Tergolong muda. Karena negara-negara lain ada yang emang udah 60, kemudian ada yang bahkan di atas 60 untuk level perwira tinggi ya, pati. Nah, tapi kita juga harus melihat sebenarnya usia pensiun ini ditetapkan kan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Benar. Apakah ada kompetensi tertentu dari perwira aktif yang diperlukan dan harus dipertahankan dan jangan pensiun dini supaya kompetensi masih bisa dipakai. Nah, apa tuh? Gitu. Kan kita nggak tahu ya. Lagi-lagi kita nggak tahu, kita hanya bisa berspekulasi. Tapi kalau kita lihat kompetensi perwira sekarang yang sedang bertugas, memang sebenarnya sih malah perlu diupdate harusnya. Karena kan kalau perwira yang sekarang sedang menduduki jabatan perwira menengah, perwira tinggi itu adalah lulusan akademi atau lulusan sekolah dari tahun 90-an mungkin. Jadi yang sekarang megang Pamen sama Pat itu usia angkatan segituan ya? Angkatan segitu ya. Mungkin sebelum masa reformasi dimulai. Jadi banyak sebenarnya yang udah berubah sejak saat itu dan Indonesia sekarang menghadapi situasi yang jauh berubah. Shiftingnya cepat ya? Shiftingnya cepat banget. Bahkan kalau di bidang pertahanan itu bisa aja 1 tahun kita berperang dengan cara A, tahun berikutnya cara berperang udah sangat berubah. Metanya ganti kalau di game tuh, strateginya ganti. Jadi perlu kompetensi yang diupdate juga. Kompetensinya diupdate agar SDM militer kita tetap bisa relevan menghadapi tantangan apapun. Kalau misalkan memang itu adalah pertimbangannya, berarti selain usia pensiun, nggak cuma itu aja yang harus dibenahi. Nggak cuma itu aja bos. Kalau misalkan itu argumennya, banyak hal lain yang harus dibenahi. Misalkan rekrutmen. Apakah Indonesia memerlukan segini banyak perwira baru, kemudian cara merekrutnya bagaimana, lembaga pendidikannya seperti apa, kurikulum seperti apa yang diterapkan ketika mereka udah masuk, dan tentara seperti apa yang ingin dicetak atau dihasilkan dari lembaga pendidikan ini. Itu harus diupdate juga kalau memang argumennya adalah kompetensi tadi. Seiring dengan usia pensiun ditambah, itu harus diupdate. Satu lagi adalah pembenahan dari organisasi TNI sendiri di internalnya. Karena salah satu masalah juga yang sedang terjadi sekarang terkait dengan SDM TNI kan permasalahan perwira yang non-job. Benar Mas. Jadi mereka udah menjadi TNI, mereka digaji oleh negara, mereka punya pangkat, tapi mereka nggak punya jabatan. Mereka nggak bisa berkarya atau yang menggunakan kompetensinya karena mereka nggak diberikan pos jabatan tertentu. Tapi punya pangkat. Kalau dan menerima gaji dari kita. Dan menerima gaji. Jadi itu juga menjadi masalah yang udah lama banget sebenarnya kita alami. Tapi sejauh ini kalau misalkan ngelihat substansi dari UU TNI yang direvisi, kayaknya nggak terlalu menjawab deh. Kayaknya justru gak menjawab. Mungkin ya. Atau mungkin perlu peraturan turunan lagi yang bisa lebih teknis menjawab masalah itu.
intinya UU TNI yang ini dan perubahan yang ada itu nggak cukup. Kalau misalkan itu masalah yang akan dijawab. Ya. Jadi perlu turunan lagi. Nah, terkait dengan masalah perwira non-job ini kan kemudian yang menjadi salah satu latar belakang kenapa ada beberapa perwira aktif yang ditempatkan di lembaga-lembaga sipil. Kementerian dan lembaga sipil. Di luar dari struktur TNI itu sendiri. Di luar dari Kementerian Pertahanan juga. Bahkan sebenarnya ini aku agak intermezzo dikit. Sebenarnya Kementerian Pertahanan ya, kalau misalkan menurut teman-teman, menurut Mas Gilbran, itu harusnya dipegang oleh militer atau dipegang oleh sipil. Kenapa? Karena itu birokrat. Birokrasi. Iya, birokrasi. Dan ternyata jumlah militer yang ada di Kementerian Pertahanan itu 800 orang, Mas. Tapi jadi sebenarnya nggak selalu harus jadi militer. Atau bahkan justru malah baiknya jadi sipil yang tahu dengan isu pertahanan mungkin kan? Mungkin ya tergantung paradigma masing-masing negara ya. Kalau di Indonesia kayaknya udah ada yang pernah neliti jumlah birokrat sipil di Kementerian Pertahanan dari tahun ke tahun 2004 sampai 2024 trennya agak menurun. Jadi lebih banyak jabatan di dalam Kementerian Pertahanan yang diisi oleh perwira aktif. Yang mana tentu Kementerian Pertahanan perlu kompetensi dari militer, dari praktisinya langsung. Tentu pasti perlu. Tapi kemudian pertimbangan dari pihak sipil dan kompetensi birokrasi sipil pun juga harus dikembangkan dan harus diberikan ruang, nggak boleh disingkirkan sepenuhnya hanya karena di bidang pertahanan jadi harus praktisi pertahanan yang megang semua, harus militer semua yang megang. Kan kompetensi ini bisa bentuknya beragam, perspektifnya beragam. Apalagi di tengah dinamika yang kayak gini, kita perlu sebanyak mungkin perspektif, sebanyak mungkin beragam perspektif, keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika itu that's the core of our national values. Jadi keberagaman dalam SDM pun termasuk dalam pembuat kebijakan pertahanan itu harusnya juga dikembangkan. Jadi nggak cuma perwira militer yang ngerti kemiliteran, yang ngerti pertahanan. Harusnya masyarakat sipil, politisi-politisi sipil pun juga ngerti. Toh juga Lemhanas juga membuka untuk non sipil, non militer. Iya betul. Jadi harusnya kesempatan itu dibuka lebih luas. Nah balik lagi ke non job ya. Iya, kementerian lembaga yang diisi oleh para perwira non job. Kemudian perubahan yang ada di revisi Undang-Undang TNI ini kan mengatur tambahan, aku ingat-ingat dulu sebentar. Dari sebelumnya 10 jadi menjadi 15. Nah, lagi-lagi ini agak berbeda ya karena ada draft yang ada 15, ada yang draft 16, ada yang draft 14. Kita nggak tahu mana yang benar. Jadi tolong siapapun yang megang filenya tolong di-share. Share info, WhatsApp, share info. Tolong, ini kita semua berhak menerima informasinya. Nah, dari draft yang kita baca terakhir 19 Maret itu 14. Ada Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Tindak Pidana Militer Jampitmil. Kemudian ada Basarnas kalau nggak salah. Bakamla, Basarnas, Bakamla, BNPB, BNN nggak jadi masuk. Oh nggak jadi ya? Padahal ada satu militer di sana. Cek Postingan Peduli Hankam teman-teman, kita udah mengkaji tanggal 19 Maret. Follow, like, and subscribe. Bisa dicek di situ. Lagi-lagi itu draft yang paling terkini yang kita asumsikan paling disahkan ya. Paling disahkan. Tapi ya lagi-lagi perlu kepastian. BNPB, Bakamla, ada badan BNPT terorisme. Ya, sama badan itu apa namanya? Perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan BNPP. Apa lagi sih? Banyak lah. Banyak. Tapi BSSN. Oh, BSSN iya yang Sandi cyber. Negara. Sebenarnya itu kayaknya udah ada dari lama sebelumnya ya. Ketuanya kan kemarin bintang 3 ya. Iya. Yang pas Kominfo kebocoran tuh kan. Iya, dari TNI Angkatan Darat ya. Ya, itu udah bisa. Nah, concern dari masyarakat sipil ketika melihat masukan revisi itu, kemudian kan mempertanyakan kenapa nih makin banyak kementerian dan lembaga sipil yang boleh dijabat oleh perwira aktif. Iya. Apakah artinya ini akan membangkitkan militerisme dalam pemerintahan sipil? Itu yang concern disampaikan. Nah, ada lagi-lagi banyak perspektif. Kalau misalkan salah satu perspektif menyampaikan bahwa ini karena kementerian lembaganya berkaitan sama pertahanan dan keamanan dan memerlukan kompetensi dan sumber daya peralatan dari TNI. Jadi valid agar TNI bisa masuk ke sana. Memang betul kalau misalkan kita lihat let's say penanggulangan bencana itu kan jadi salah satu OMSP dan emang TNI dibekali dengan kompetensi sekaligus alutsista untuk melakukan disaster relief atau penanggulangan bencana. Tapi perspektif lain mempertanyakan kalau misalkan memang tugasnya itu, apakah personelnya harus masuk ke lembaga itu untuk bisa melaksanakan tugasnya? Apakah nggak bisa
TNI aja yang melaksanakan tugas atas nama TNI, tapi bukan perwira-perwira TNI yang masuk ke lembaga sipilnya. Oh, gitu kan ada pemisahan ya antara lembaga sipil yang memang mengurusi bidang itu dan TNI yang memang diperbantukan kalau misalkan perlu. Nah, ini untuk penambahan jabatan sipil yang terbuka untuk perwira militer juga harus mempertimbangkan. Pertama, apakah bidang ini urgent untuk dimasuki atau dijabat oleh tentara? Dan yang kedua, kalaupun urgent dan harus banget dijabat oleh tentara, misalkan lembaga sipilnya nggak punya kapasitas nih, ada keadaan darurat, kemudian SDM-nya kurang atau peralatannya kurang, harus dibantu sama TNI. Prinsip yang kedua adalah ini harus bersifat sementara, temporer. Jadi TNI membantu sementara mengatasi masalahnya, mengatasi krisisnya. Kalau misalkan ada krisis, selesai kembali lagi. Dan jangan lupa SDM dan lembaga sipilnya diperkuat. Supaya masa yang akan datang, kalau masalahnya terulang lagi, SDM sipilnya nggak harus narik-narik sumber daya militer. Gas lah, siap. Speechless loh. Tapi oke. Kan udah koalisi kita. Udah koalisi. Jadi udah jabatan. Oke. Moment of silence-nya itu loh. Speechless guys. Tapi oke. Intinya tuh harus urgent dan harus sementara. Dua pertimbangannya itu. Kalau misalkan itu tidak terpenuhi, artinya ada pertimbangan lain. Dan itu lagi-lagi kita tidak dapatkan. Apa nih pertimbangannya? Benar. Apakah memang purely untuk mengatasi masalah pengelolaan SDM di internal TNI sehingga perwira yang nonjob tadi harus banget dimasukin lembaga sipil karena nggak ada tempat lain untuk dimasukin. Nah, kalau misalkan itu kasusnya, harusnya yang salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah tata kelola organisasi TNI-nya dibenahi. Dalam artian begini, kan perwira itu akan menduduki jabatan ketika ada satuan yang perlu pimpinan, kemudian kosong jabatannya harus diisi. Nah, berarti satuan-satuan yang ada ini kan udah terpenuhi semua. Jadi ada kelebihan perwira. Nah, ada satu cara yang bisa dilakukan. Kita bikin satuan-satuan militer baru aja. Terlebih ketika kita melihat dinamika geopolitik dunia memang memerlukan kita untuk siap di berbagai bidang. Diferensiasi gitu ya. Nah, misalkan ada masalah di wilayah ini perlu kapasitas, let's say pertahanan udara yang lebih mapan. Oke, kita bikin satuan pertahanan udara yang lebih banyak. Nah, untuk melakukan itu, tapi nggak cuma sekedar bikin satuan, bikin jabatan, isi. Nggak bisa gitu juga. Harus ada pertimbangan strategisnya. Masalah apa atau tantangan ancaman apa yang akan dihadapi. Kemudian perlu perlengkapan seperti apa. Nah, perlengkapan ini akan dioperasikan oleh satuan seperti apa. Satuan ini harus dipimpin orang seperti apa. Nah, itu yang pola pikir yang harusnya bisa kita pertimbangkan apalagi di tengah situasi kayak gini. Situasi kayak gini tuh teman-teman kalau misalkan mungkin kita perlu update juga ya. Sebenarnya banyak ancaman yang sedang mengintai Indonesia. Laut Cina Selatan. Timur Tengah ya, kepentingan kita ada di sana juga. Banyak kawan-kawan kita di Kepulauan Natuna yang sehari-hari hidup sebagai nelayan, mata pencaharian mereka sebagai nelayan, cari ikan tiap hari. Tapi kemudian berhadapan, mereka takut untuk melaut di lautan mereka sendiri. Kenapa? Karena setiap hari ada banyak banget kapal asing yang melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia, perairan ZEE Indonesia. Zona ekonomi eksklusif ya? Iya. Dan melanggar nggak cuma bawa kapal mancing balik, tapi mereka datang, mereka di situ lama dan mereka dijaga oleh aparat keamanan negara asal mereka. Sementara nelayan-nelayan kita, nelayan tradisional sebagian besar, mereka nggak merasa cukup terlindungi oleh negara. Jadi takut mereka melaut di laut sendiri gitu. Negara maritim mana yang kayak gitu? Harusnya bisa kita evaluasi lagi. Kalau misalkan ancaman itu nyata di depan mata kita, harusnya kita respons dengan let's say di kasus ini penambahan kekuatan laut. Lagi-lagi itu bisa menambah kekuatan laut untuk menyelesaikan masalah yang nyata dan at the same time bisa menyelesaikan masalah perwira nonjok dengan membentuk satuan baru. Karena angkanya sangat luar biasa, Mas. Di tahun 2023 kemarin saya dapat data perwira tinggi itu pangkatnya udah bintang ya. Itu yang non-job tuh 120 orang, Mas. 120 orang itu bintang semua. Dan 310 orang kolonel. Kolonel tuh melati 3 tuh berarti hampir jadi brigjen, bintang 100. 310. Oke. Orang, Mas. 400 itu satu fakultas itu. Satu fakultas. 400 orang, satu angkatan. Dan mereka non-job, tapi dapat gaji. Dari kita, teman-teman. Dapat gaji. Iya, itu masalah yang serius. Jadi angka sangat luar biasa. Jadi ide dari Mas Kenzi itu keren. Jadi
Harusnya jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Tahan dulu. Masih harus banyak belajar dan dapat pengalaman. Biar nemenin Om Deddy. Dan banyak banget pakar-pakar yang sangat berhak untuk dapat posisi itu sebenarnya, untuk bisa lebih didengarkan dalam pembuatan kebijakan. Anyway, berarti selain isu usia ya dan non job tadi, apa tuh? OMSP. OMSP. Operasi militer selain perang. Tambahan ya. Jadi teman-teman TNI itu kerjanya nggak cuma perang sebenarnya, tapi ada operasi militer selain perang. Yang teman-teman lihat mungkin penanggulangan bencana, kalau misalkan ada bencana alam kemudian TNI hadir ada 14 menyelamatkan. Ya, ada 14. Penanggulangan terorisme untuk membantu aparat penegak hukum. Kemudian ada penambahannya ini yang baru 2. Itu pertama perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri. Dan yang kedua adalah cyber defense, pertahanan siber. Nah, ini apa tuh? 2 ini penambahan yang menarik. Aku sangat support penambahan yang pertama. Perlindungan WNI di luar negeri. Sering kok kita nyelamatin, apalagi sekarang kasusnya lagi rame soal PMI ya. Banyak banget kasus pekerja migran kita yang sedang berada di area rawan konflik atau sudah terjadi konflik dan harus diselamatkan, harus dievakuasi, dan itu perlu SDM, need backup gitu, reinforcements. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman lihat di beberapa wilayah, bahkan aku punya teman lagi belajar dan kerja di Taiwan sekarang. Dia nggak sendirian, dia ditemani sama 300.000 WNI. 300.000 WNI yang jadi pekerja migran di Taiwan. Itu satu kabupaten. Satu kabupaten di Taiwan. Bisa bikin kabupaten sendiri. Itu khusus Indonesia di Taiwan. 2 kursi. Dapat berapa dapil kira-kira itu? 3 dapil bisa itu. Iya bisa. 300.000 mas. 300.000 WNI di Taiwan. Dan situasinya sekarang teman-teman, berhadapan dengan Cina daratan. Lagi ada ketegangan antara Tiongkok yang ingin mengintegrasikan kembali Taiwan menjadi bagian dari Tiongkok. Provinsinya dia. Ya, nah itu kan sangat mungkin terjadi konflik bersenjata. Bahkan pemerintah Tiongkok udah bilang, oke, kita akan mengambil segala cara untuk bisa mengembalikan Taiwan. Apapun. Karena menyangkut masalah kedaulatan dari perspektif mereka. Apa yang akan terjadi ke WNI kita? Yang 300.000 orang itu. 300.000 orang loh, banyak banget. Gak bisa kita pesenin Gojek satu-satu, gak bisa. Banyak banget. Bener-bener. Gak bisa teleport, gak bisa. GoBot tuh gak ada GoBot kalau masalah. Jadi ya digoboksin aja mas. Gak bisa. Itu harus kita pikirkan gimana cara menyelamatkan mereka, mengevakuasi mereka kembali ke tanah air. Amit-amit terjadi konflik. Itu salah satu bidang di mana TNI sangat relevan untuk berperan. Dan harus. Karena menyangkut amanat undang-undang kita. Iya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa dimanapun mereka berada. Itu mungkin salah satu landasan yang aku asumsikan kenapa itu ditambahkan dalam OMSP. OMSP yang satunya lagi, cyber. Penambahan pertahanan cyber defense. Nah, kita tahu masalah cyber security, keamanan cyber itu jadi masalah yang serius banget. Aku jadi salah satu korban juga ketika ada kebocoran data beberapa waktu lalu. Kayaknya bukan Bjorka deh, tapi kasus lain. Kayak sepanjang tahun 2020 sampai sekarang itu kan banyak kasusnya. Lagi kebocoran data. Setiap kali bocor jutaan data pribadi kita. Lebih sering bocor data gitu. Bocor daripada ban bocor ya. Dan gak ada yang menambal. Iya benar-benar. Sayangnya memang sifat dari digital space kan begitu. Dia nggak bisa, bukan kayak ruang fisik yang kemudian kita bisa datengin, kita bisa perbaiki, kita bisa batasi, kita bisa hentikan orang nggak boleh masuk, hentikan orang nggak boleh ngambil barang, kan barangnya bukan fisik. Jadi nggak bisa kita memperlakukan ruang digital sebagaimana ruang fisik. Itu yang menyulitkan cyber security sebenarnya. Nah, tapi kemudian perspektif lain kita juga harus pertimbangkan masalah cyber defense seperti apa yang kita hadapi sehingga TNI perlu untuk dilibatkan, untuk aktif ambil peran di situ. Karena kan kita udah punya banyak lembaga keamanan siber sebenarnya. Iya, BSSN. Ada Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, sedikit banyak Komdigi juga berperan polisi sebagai regulator. Ada ya? Wah, itu nggak tahu. Ada polisi. Dengar-dengar ada penambahan baru ya. Tapi kita belum dapat draftnya lagi-lagi. Sekarang kita dilindungi banyak orang lah, dilindungi banyak orang. Jadi banyak yang perlu dipertimbangkan di situ. Nah, memang perkembangan di peperangan cyber ya saat ini itu memang mengarah ke information warfare atau peperangan informasi. Seperti yang kita lihat di perang Rusia Ukraina contohnya, itu hacking ya. Iya, banyak sekali objek-objek vital di kedua belah pihak yang dihack, diambil datanya dan dipergunakan untuk melawan tentara mereka di lapangan. Kayak kita ngelawan
Australia kemarin ya, zaman SBY itu juga. Oh iya, yang pernah ada penyadapan ya. Nah, bentuknya kayak gitu. Pak Presiden. Tapi kalau misalkan dalam perang, itu nggak cuma satu orang yang disadap, bisa jutaan. Dan itu ancaman yang sangat serius. Dan ketika suatu negara tuh nggak punya kapasitas untuk melindungi warganya di ruang siber, ya banyak sekali sistem-sistem yang akan lumpuh. Nggak cuma kita bermedia sosial aja mungkin berbahaya, tapi banyak kegiatan ekonomi sehari-hari itu akan terdampak juga loh. Kalau misalkan terlumpuhkan, kalau misalkan ruang siber kita nggak aman. Nah, tapi lagi-lagi ada perbedaan di antara cyber security dan cyber defense. Antara keamanan siber dan pertahanan siber. Yang mungkin bisa aku asumsikan, pertahanan siber itu menyangkut kedaulatan negara dan objek-objek vital negara. Itulah yang jadi pertimbangan kalau nggak salah ketika Singapura, kemudian Norwegia kalau nggak salah, dia bikin angkatan keempat, angkatan cyber yang menjadi bagian dari militer mereka. Jadi matra keempat. Kalau nggak salah itu rencana juga sempat ada ya. Tahun kemarin ada. Iya, kalau nggak salah TNI juga mencanangkan. Ya, iya. Udah lama diperdebatkan apakah TNI itu perlu bikin angkatan keempat, yaitu angkatan siber, Cyber Force, TNI AS, Amerika Serikat, TNI AS. Nah, apakah kemudian kita mempunyai kompetensi yang relevan dengan masalah yang dihadapi di ranah pertahanan siber? Mungkin saat ini banyak banget kekosongan yang perlu ditambal. Tapi apakah kekosongan yang perlu ditambal itu harus ditambal dengan melibatkan TNI? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Dan kita berhak untuk menerima informasinya lagi-lagi. Untuk menerima penjelasannya. Karena kekhawatiran kawan-kawan masyarakat sipil bahwa pelibatan lembaga baru di ranah siber itu berpotensi disalahgunakan atau diselewengkan, itu valid juga. Karena di beberapa negara lain, di mana lembaga-lembaga keamanan sibernya itu tidak dipantau, tidak diawasi oleh wakil rakyat misalkan, mereka rentan disalahgunakan oleh pemerintahnya untuk bukannya melindungi warganya dari ancaman asing, tapi malah dipakai untuk melawan warganya sendiri. Di beberapa negara lain itu sempat terjadi. Nah, kita kan pasti nggak mau itu terjadi di Indonesia. Jadi concern dari masyarakat sipil bahwa perlu ada pendefinisian yang jelas antara cyber defense, cyber security itu pertama. Perlu ada pembatasan wewenang yang jelas ketika TNI dilibatkan di ranah itu, boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja, supaya nggak tumpang tindih antar lembaga. Itu penting untuk dijelaskan. Mungkin lagi-lagi perlu peraturan turunan ya, nggak cuma UU TNI-nya aja. Sebenarnya udah ada mas menariknya ya. Jadi di peraturan Menteri Pertahanan tahun 2014 kalau nggak salah, itu ada peraturan yang membahas soal panduan penanganan cyber. Itu udah ada sejak tahun 2014. Jadi sebenarnya semangat untuk memperbaiki kondisi cyber di Indonesia dari kalangan militer itu udah ada 1 dekade yang lalu. Dan udah ada kayak semacam panduannya lah, panduan pertahanan cyber itu udah ada. Tapi yang jadi isu emang banyak pihak, benar kata Mas Kenzi tadi, banyak pihak yang menilai bahwa perlu ada pendefinisian yang lebih jelas. Benar, harus ada peraturan turunan yang lebih rigid. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh, dan apa yang harus dilakukan. Ya, supaya lagi-lagi nggak tumpang tindih dengan BSSN, dengan Komdigi, dengan di dalam Komdigi itu ada IDCIRT kalau nggak salah, yang menjadi respons centernya masalah siber. Jadi masalah siber apapun dilaporkan ke sana, mereka yang mengkoordinasikan. Jadi itu nggak boleh tumpang tindih. Karena itu terjadi di ranah keamanan yang lain. Tumpang tindih antar lembaga. Keamanan laut, keamanan maritim kita. Ada Bakamla, ada PSDKP. Salah satu masalah keamanan laut kita tadi kenapa kasus Natuna itu menarik teman-teman? Karena lembaga di Indonesia yang menangani keamanan laut banyak banget. TNI AL, Angkatan Laut main, Pol Air, Bakamla, Polisi Air, tadi Avatar, enggak ada ya. Elemen air, pengendali air. Kemudian Coast Guard, Bakamla tadi. Iya, Bakamla sendiri. Kementerian Perikanan Kelautan, KKP juga punya lembaga sendiri. Jadi tumpang tindih ini yang menyebabkan kalau misalkan kita punya sumber daya yang terbatas, terus mau memperkuat keamanan laut, ini harus ke lembaga mana nih? Untuk masalah yang beda-beda ada lembaganya sendiri. Untuk masalah yang sama kadang-kadang ada 2 lembaga atau lebih yang menangani. Jadi kemana nih? Overlapping ya. Iya, overlapping. Jadi untuk kita bisa efektifkan alokasi sumber daya kita harusnya dibenahi. Jadi ide dasarnya Badan Keamanan Laut atau Bakamla itu kan satu lembaga, Indonesian Coast Guard, itu menaungi semuanya keamanan laut. Jadi semua lembaga yang sebelumnya menangani dilebur
Sekarang ke dalam kayak gitu Bakamla. ya. Harusnya begitu. Tapi ada ya mungkin masalah ego sektoral atau kemudian pertimbangan teknokratis lain yang masih menghambat. Tapi kabar yang saya dengar emang sekarang sedang difokuskan untuk tersentralisasi di Bakamla, Mas. Jadi kayaknya keraguan Mas Kenzi semoga segera terentahkan, ternyahkan ya. Ini keraguan banyak banget pengamat juga karena ini masa-masa yang sangat genting untuk kita memperkuat keamanan laut. Dan kekayaan laut kita kan besar banget. Kita kan negara maritim, Mas. Besar banget. Ya kita selalu mengatakan kita negara maritim ya. Tapi apakah kita benar-benar serius menjiwai dan serius untuk mengamankan sumber daya maritim kita, itu urusan yang harus kita kaji lagi. Karena banyak banget kasus kita kecolongan ikan diambil. Kapal asing lewat di Selat Sunda gitu kan. Bahkan lewat aja kadang-kadang gak terdeteksi. Karena kita gak punya sistem radarnya. Karena kita gak punya kapal yang patroli setiap hari. Kalau gak salah aku pernah dengar pernyataan dari salah satu kepala staf Angkatan Laut tahun 2014 kalau gak salah. Tapi ini masih berlaku. Ketika ditanya, Pak, kapal kita cukup buat patroli itu berapa kapalnya dan berapa lama? Yang dia bilang mungkin satu hari di satu kawasan tuh cuma 2-3 kapal. Dan paling cuma berapa jam kemudian harus balik lagi. Gitu. Dan gak ada gantinya. Berarti kan ada slot kosong gap kosong banget. Jadi kayak jam kosong gitu, gak ada yang ngawasin. Dan ketika jam kosong terjadi, apa yang siswa dan di kelas lakukannya chaos gitu. Itu yang terjadi ke kantin kabur gitu kan. Itu yang terjadi di laut kita. Kadang-kadang ketika tidak diawasi, kita kecolongan banyak banget. Barbarian ya. Iya, itu pun yang kita ketahuan setelahnya ya. Maksudnya yang kita ketahui. Itu kita ketahui ya. Yang kita ketahui, yang nggak ketahuan gimana? Harusnya lebih banyak ya. Semoga nggak lebih banyak. Cuma ya realistisnya mungkin lebih banyak. Masalahnya kan nggak cuma pengambilan sumber daya alam aja, tapi juga kedaulatan sekaligus keamanan manusia kita di laut. Iya, Mas. Bener, Mas. Karena kasus-kasus perdagangan manusia, kemudian perdagangan narkoba, kriminalitas lainnya air kebanyakan terjadinya di laut. Iya. Apalagi yang lintas batas negara ya, dengan negara-negara tetangga kita yang cukup dekat juga, itu banyak banget kasus transnasional yang sifatnya memang dari laut ini kemudian pindah ke laut Indonesia, dia melakukan kejahatan terus kabur ke negara lain. Kita nggak bisa ngejar dan kita telat mendeteksinya karena kita nggak punya sumber dayanya. Jam kosong lagi nggak ada yang ngawasin. Jadi itu kekosongan yang sangat perlu untuk kita tambal. Nah, dengan menerapkan mindset yang sama tadi di ranah cyber, kekosongan apa nih yang ada gap apa nih? Ada gap apa di Lembaga Keamanan Siber Indonesia sehingga TNI harus masuk? Karena kan sekarang TNI sendiri memang punya satuan siber di masing-masing angkatan. Jadi kalau nggak salah ya, atau di Mabes kalau nggak salah ada pusatnya sendiri untuk menangani masalah siber, tapi bukan angkatan siber, bukan angkatan ada terpisah. Direktorat mungkin yang kayak semacam direktorat atau semacam unit di bawahnya gitu. Nah, kompetensi apa yang mereka miliki kemudian yang relevan dengan masalah saat ini, dan apakah lembaga-lembaga yang udah ada itu kompetensinya masih ada yang bolong. Kalau misalkan bolongnya di mana dan bagaimana nih cara kita menanganinya? Kan kalau nggak salah masalah kebocoran data aja, kan kita selalu menuntut undang-undang PDP, undang-undang pelindungan data pribadi. Itu lama banget kita tuntut, kemudian baru jadi 2022. 2022. Jadi sebelum itu nggak ada payung hukumnya, kita kosong lagi-lagi jam kosong, nggak ada yang ngawasin. Dan gap-gap kayak gitu kalau misalkan kita biarkan di banyak bidang keamanan lainnya, bahaya. Yang semula bocornya kecil, bocor besar ya. Makin gede bocornya, apalagi kalau bocor halus lagi, gak bocor halus. Bocor besar, bocor kasar ini kan ya. Gitu. Nah, itu OMSP ya, 2. Ya, OMSP. Apa lagi yang direvisi? Sebenarnya ada 3 hal yang jadi krusial, Mas. Pertama tadi soal masa pensiun, penambahan, kemudian OMSP, sama satu lagi itu lembaga. Cuma 3 yang jadi isu krusial sebenarnya. Sama tadi Mas belum nge-spill apa tuh diksi yang gak banyak orang tahu tadi. Oke. Jadi di pasal 8 kalau gak salah, tentang tugas TNI Angkatan Darat, lagi-lagi di versi yang kita bisa akses ya, tanggal 19 Maret. Gak tahu mungkin ada versi terbarunya. Ada perubahan diksi dari tugas Angkatan Darat yang menjaga pertahanan wilayah perbatasan darat. Menjaga pertahanan perbatasan wilayah darat, menjaga pertahanan darat termasuk perbatasan. Artinya ada lingkup yang diperluas di situ. Jadi nggak cuma
berdiri di perbatasan antar kita dengan negara lain, tapi juga wilayah darat lain yang nggak ada perbatasan dengan negara lain, tapi juga bisa beroperasi di sana. Oh, itu gap juga sebenarnya sih. Nah, bisa dibilang lagi-lagi banyak perspektif. Ada perspektif yang bilang, oke, kita ada tugas-tugas non perang lain yang di wilayah darat dan ini belum ada dasar hukumnya, jadi perlu diperluas ke arah sana. Misalkan aku nggak tahu, lagi-lagi asumsi, kita perlu penjelasan teman-teman yang lebih resmi. Let's say ada pesawat asing yang melintasi Indonesia, Konoha, dari Konoha misalkan ya, mendarat di Wakanda, terus dia nggak izin dan tujuan dia jahat, bukan untuk lewat doang, tapi untuk melanggar kedaulatan. Nah, itu kan di wilayah darat. Mungkin angkatan daratnya Wakanda perlu untuk mengatasi. Itu kan bukan di perbatasan, tapi itu melanggar kedaulatan. Jadi mungkin perlu beroperasi di sana. Itu salah satu asumsi. Asumsi lain mungkin Wakanda ada gempa bumi. Kemudian angkatan daratnya perlu merespons, membantu BNPB-nya Wakanda. Jadi dia perlu beroperasi lagi di wilayah darat tapi bukan perbatasan. Mungkin. Mungkin. Nah, di perspektif lain juga mengangkat kalau misalkan diperluas ke wilayah darat yang non perbatasan, itu kan berarti luas banget wilayah darat yang bisa dioperasikan. Nah, operasi seperti apa sih yang akan dilakukan dan apa yang urgent dilakukan di sana? Ini kan lagi-lagi nggak ada penjelasannya. Kita harus berasumsi kalau misalkan ini kemudian dikerahkan untuk operasi yang non perang, harus ada pertanggungjawabannya. Harus akuntabel dalam beroperasi. Karena dalam sejarah banyak negara yang memperbolehkan angkatan perangnya beroperasi di dalam negeri, khususnya negara-negara yang bersistem politik otoriter, itu justru militernya bukan untuk menangkal pelanggaran kedaulatan, tapi untuk melindungi sekelompok orang tertentu dari kelompok orang lain. Gitu. Jadi bisa jadi malah memperkeruh konflik sosial, gesekan sosial tadi ya. Gesekan sosial, apalagi di negara-negara yang rentan perang saudara. Kemudian ada kelompok-kelompok yang bertikai, militer masuk di sana, tapi karena tidak akuntabel, tidak transparan, orang-orang nggak bisa mengawasi, kemudian memperkeruh suasana. Nah, itu kan yang pengen kita hindari juga. Lagi-lagi karena sebagian besar kecil Indonesia punya sejarah yang cukup kelam dalam bidang itu. Dan itu juga yang jadi concern masyarakat kan ketika mereka mengunjuk rasa dan membawa concern bahwa ketika undang-undang TNI dibuat, diloloskan, kemudian dilaksanakan tanpa ada mekanisme yang jelas untuk pengawasannya agar transparan dan akuntabel bagi publik, kemudian bisa jadi terulang masa-masa kelam yang pernah kita lalui. Ya, seperti duifungsi yang pernah terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, ketakutan itu. Nah, apakah substansi dari Undang-Undang TNI yang direvisi ini mengembalikan duifungsi sebagaimana di masa Orde Baru? Ya enggak. Sebenarnya enggak. Karena masa Orde Baru tuh jauh lebih intens pelibatan militer di ranah bahkan sipil. Ada fraksi TNI dan Polri di DPR. Punya fraksi sendiri, jadi dia punya perwakilan, bisa menginfluence kebijakan. Dia bisa menduduki jabatan bupati, wali kota, gubernur. Dia bisa berbisnis, jadi punya badan usaha sendiri. Dan kadang-kadang permasalahan yang muncul di lapangan adalah lagi-lagi akuntabilitas dan transparansinya. Bisa jadi terjadi penyelewengan sumber daya di sana. Mungkin ya. Ya, bisa jadi. Sehingga itulah yang pengen dicegah agar tidak terulang lagi. Tapi sebenarnya nuansa UU TNI itu tidak seduifungsi itu ya sebenarnya. Tapi lagi-lagi concern kawan-kawan di masyarakat sipil tentang duifungsi ini, terlepas dari apakah substansinya memang betul-betul ingin mengembalikan atau hanya mengarah ke sana, itu valid. Karena semua bangsa itu harus justru untuk merawat masa-masa atau memori-memori kelam di masa lalu. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Amerika Serikat aja yang udah selesai perang saudara, Civil War, 150 tahun yang lalu. Diungkit-ungkit terus. 1860, diungkit-ungkit lagi. Kenapa? Karena itu memang menyangkut national value atau nilai-nilai kebangsaan mereka. Harus diingat. Waktu itu kan masalahnya perbudakan ya. Kulit putih memperbudak kulit hitam di Amerika.
Union versus konfederasi. Makanya ada yang mau memberontak, ada yang negara-negara bagian di Amerika yang pengen utara pengen menghapus perbudakan, selatan pengen mempertahankan. Nah, itu kan masa kelam karena dasar dari bangsa Amerika yang mereka percayai semua manusia setara. Setara ya. Jadi perbudakan nggak boleh. Apapun itu. Apapun bentuknya nggak boleh lagi. Baik yang bentuknya seperti tahun 1860 itu atau bentuk-bentuk lain seperti rasisme. Ya. Rasisme secara casual. Bahkan itu kan mereka ungkit-ungkit lagi, oh civil war, oh konfederasi. Union. Perang saudara yang 150 tahun lalu udah lewat masih diungkit-ungkit lagi. Lagi-lagi karena itu justru memperkuat solidaritas nasional. Harus diingat bangsa. terus. Ya? Harus diingat terus. Semua bangsa pasti punya track record yang tidak baik, termasuk Indonesia juga. Dan kita jangan takut untuk mengakui itu ya. Iya. Karena kadang banyak orang yang merasa fobia untuk mengingat masa lalu. Padahal penting untuk melihat masa lalu. Penting banget agar kesalahan masa lalu nggak terulang di masa yang akan datang. Dimana-mana kalau naik motor harus lihat spion. Gitu. Harus lihat ke belakang. Harus lihat ke belakang. Sekali gitu, tapi jangan lihat sekali. Gitu. Ya oke, itu poin bagus. Kalau misalkan kita ngeliat belakang terus kita nabrak juga. Nabrak. Gitu. Jadi harus balance. Harus balance. Tapi naik motor harus lihat depan belakang nggak boleh. Ya, sehingga ketika ada orang yang lihat spion, jangan kemudian dipukul. Benar. Karena valid. Dia pengen ngelihat ke belakang, ngecek dulu nih aman gak. Ngesen kanan gitu. Belok kiri kan kacau. Nah, itu kan harus dihindari. Gitu kan. Jadi harus kita hargai juga concern dari kekhawatiran itu. Dan itu bagus ya. Bagus. Justru untuk memperkuat identitas kebangsaan kita. Karena kita harus move on ke depan. Inilah demokrasi ya. Inilah demokrasi. Karena kalau misalkan kita pengen bener-bener demokrasi ala Indonesia kan, kalau nggak salah Presiden Prabowo sering mengulang, kita bukan demokrasi liberal ala barat, kita bukan demokrasi yang demokrasi Pancasila. Kita harus demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam musyawarah mufakat, semua pendapat harus didengarkan, harus dihargai, harus dihormati. Gak boleh ada yang disingkirkan. Apakah prosesnya kemudian akan menjadi lama, akan menjadi susah? Pasti. Itu resiko ya. Kemungkinan besar akan iya. Tapi on the bright side, sisi baiknya adalah Indonesia pasti bisa mengakomodasi semua suara. Benar. Itu yang demokrasi liberal barat kan tidak bisa mengakomodasi. Karena kan mereka mengutamakan mayoritas, voting. Asas mayoritas. Iya, jadi siapapun yang punya massa lebih banyak, dialah yang menang gitu. Indonesia kan nggak pengen kayak gitu. Jadi tolong didengarkan kalau misalkan ada suara-suara yang beragam, harus diakomodasi. Dan jangan takut atas ketidaksamaan itu ya. Betul, justru itu kekuatan kita. Itu kekuatan identitas kita. Nasional kita kan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Benar-benar. Gitu. Kita tetap satu betul, tapi keberagaman itu harus dipertahankan. Benar. Cocok. Gitu. Mungkin menjelang pertanyaan akhir ya Mas ya. Apa harapan Mas Kenzi dan teman-teman anak muda yang concern dengan isu Hankam terkait dengan masa depan militer dan ketahanan Indonesia? Apa tuh kira-kira? Banyak banget sebenarnya, jadi aku nggak bisa semuanya di-spill di sini. Tapi berarti kita bikin podcast lagi nanti. Mungkin episode kedua. Kita lihat nanti episode kedua. Kalau rame lanjut part 2. Tapi mungkin salah satu harapan yang paling besar adalah supaya pertahanan kita itu bisa dikaji dalam skop yang lebih luas dan perspektif yang lebih kaya. Dan inklusif ya maksudnya. Dan inklusif. Gak harus orang militer tapi lulusan politik UI juga bisa gitu kan. Ya harusnya. Dan gak harus lulus dari background tertentu. Tapi sekedar memiliki concern. Kekhawatiran itu juga harus bisa diakomodasi. Itu kan kepedulian ya. Kekhawatiran itu kepedulian ternyata. Iya, kekhawatiran bisa berujung pada peduli Hankam. Jadi ketika kita peduli Hankam, cocok. Kita bisa berkontribusi terhadap isu Hankam, dan dengan berkontribusi semoga kebijakan yang dihasilkan bisa lebih akurat, lebih responsif terhadap dinamika, lebih relevan menghadapi masalah, dan lebih akomodatif terhadap berbagai pandangan. Harusnya begitu. Karena banyak orang yang melihat sisi pembahasan soal militer, pertahanan itu dimonopoli oleh segelintir orang kan. Jadi harus kita demokratisasi. Ketika isu itu deliberalisasi, jadi disebarluaskan, itu tadi perspektifnya akan makin kaya, pendapat publik akan semakin meriah. Ya. Barangkali ada masalah-masalah yang ada di tubuh militer itu bisa terjawab oleh teman-teman sipil. Iya, mungkin jawabannya ada di luar sana tapi nggak pernah ketahuan karena ruang untuk menyuarakan masih belum terbuka sebegitu luas. Nah, harapan turunan dari itu adalah dengan banyaknya perspektif, lebih banyak masalah yang bisa kita jawab. Karena sekarang tadi kita udah mention masalah laut Tiongkok Selatan, kita udah mention keamanan laut, keamanan siber. Pertahanan itu banyak banget isu-isu atau kekurangan-kekurangan yang harus kita tambal. Dan
kita harus mengembangkan pola pikir terhadap pertahanan bukan hanya menanggapi atau bereaksi terhadap suatu masalah, tapi secara proaktif kita mencegah masalah itu muncul in the first place gitu. Karena kan preventif kebijakan politik luar negeri kita kan bebas aktif, bukan bebas reaktif. Bukan bebas pasif, tapi bebas aktif. Artinya kita harus secara proaktif mengembangkan kemampuan kita menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Bahkan potensi pun itu harus dipertimbangkan. Karena kalau misalkan kita terlena, kita ternina bobokan oleh keadaan yang aman-aman aja nih, damai-damai aja. Kemudian besoknya tiba-tiba Counter Strike. Ada terrorist win gitu. Kalau di CT. Jangan sampai kita terlena dan kemudian kita menyesal di kemudian hari. Karena lagi-lagi sedia payung sebelum hujan. Bukan sedia payung ketika udah turun hujan. Bahkan sedia payung ketika mendung pun tuh susah loh kalau di bidang pertahanan. Benar. Jadi kalau misalkan ada argumen waktunya terlambat ya. Iya, kalau ada argumen bahwa Indonesia kan nggak lagi perang. Ngapain itu mas, kita banyak yang statement seperti itu. Senjata? Ngapain ada tentara kan nggak perang. Itu perspektif yang keliru ya mas ya. Ada validnya, tapi kemudian kita harus perluas lagi perspektifnya. Karena justru seperti yang tadi Mas Gibran bilang di awal ya, si vis pacem para bellum kan. Ketika kita mau damai harus bersiap untuk perang. Artinya filosofinya adalah kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Karena kalau misalkan di bidang pertahanan, untuk mempersiapkan diri itu investasinya besar banget. Waktu, biaya, tenaga, skill, kompetensi itu lama banget untuk dikembangkan. Dan gak mungkin dalam waktu singkat. Gak kayak misalkan kita lapar nih, kita datengin GoFood bisa berapa menit nyampe, atau datang ke tempat kaki lima, pesan sama abang mbaknya, kemudian dapat barangnya kita makan langsung. Pertahanan tuh gak sesimpel itu. Karena tidak semudah itu Ferguson. Karena ketika kita melihat suatu masalah, kemudian kita kita perlu alutsista status senjata ini. Kita perlu pesan dari negara ini. Gak bisa langsung kita datengin. Gak bisa COD. Gak bisa langsung tekan tombol langsung nyampe. Karena kita harus negosiasi dulu. Bargaining. Iya, bargaining. Karena alutsista kan barang yang sensitif. Semua negara mau melindungi. Jadi ketika kita mau memesan harus ada pertimbangan matang. Panjang banget, kadang-kadang bisa berbulan-bulan. Kalaupun udah setuju, sepakat, deal nih jabat aman, langkah berikutnya adalah produksinya. Produksi alutsista itu nggak lama. Nggak sebentar. Nggak kayak di game ya. Nggak kayak di game. Kan bisa pakai game. Klik beli, bayar langsung dapat senjata, bisa megang gitu. Nggak bisa. Produksinya bisa kalau misalkan tahunan tergantung ya. Bisa bertahun-tahun bahkan. Kita sekarang masih ada proyek pesawat tempur, masih ada proyek kapal selam yang sampai sekarang sejak beberapa tahun lalu masih belum nyampe barangnya. Karena prosesnya memang selama itu dan secomplicated itu. Sensitif kan, banyak teknologi yang bisa membahayakan, banyak informasi yang bisa dibocorkan. Itu harus dijaga ketat oleh semua negara. Jadi itu kedua. Ketiga adalah kalau misalkan udah diproduksi, kemudian udah nyampe nih di tangan kita, bisa langsung dipakai nggak? Uji coba dulu mungkin ya, kayaknya. Salah satunya uji coba. Kalau misalkan Mas Gibran beli payung, tinggal dibuka pakai gitu kan. Dan kita semua tahu cara pakai payung, belajarnya gampang. Benar. Nah, senjata itu sistemnya kompleks. Nggak bisa kita terima langsung buka pakai gitu, nggak bisa. Harus dipelajari dulu komponennya masing-masing ada apa aja, peruntukannya untuk melawan musuh seperti apa, dan ketika diterapkan di lapangan, strategi operasi apa nih gitu yang harus malah friendly fire kalau kena orang. Iya, kalau misalkan asal nembak kena temen sendiri. Iya, itu harus dicegah. Jadi perencanaan dan pelatihan pengembangan kapasitas personel kita untuk mengoperasikan senjata pusing itu lama banget. Jadi semua prosesnya dari awal kita ngelihat ada masalah ini, kita perlu barang ini. Dari awal itu sampai kemudian kita terima barang, bisa sampai operasi. Kita punya anak baru selesai itu masalah. Bisa jadi satu generasi baru. Jadi apakah bisa kita menunggu ada masalah dulu, kemudian baru kita siap-siap? Iya, jadi perspektif yang bilang tentara nggak apa-ngapain itu keliru besar gitu ya. Bidang pertahanan itu harusnya bukan cuma tentara tapi bidang pertahanan in general itu perencanaannya, mindsetnya harusnya begitu. Harus siap-siap. Melihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bukan hari ini, bukan besok. Gitu. Karena kalau udah tinggal besok telat. Karena banyak orang yang mikir ini negara aman, negara nggak ada perang, kenapa harus? Iya. Benar. Ada satu fun fact tentang perspektif itu, Mas. Iya, aneh emang, Mas. Kenapa, Mas? Itu tuh salah satu
mindset yang cukup populer di tahun 1960-an dan 70-an. Ketika kita udah selesai dengan perang kemerdekaan selesai, pemberontakan dalam negeri selesai, separatisme di berbagai wilayah waktu itu sudah berhasil ditumpas. Tahun 1970-an itu ada satu laporan intelijen yang mengatakan bahwa kemungkinan Indonesia diserang oleh negara lain itu hampir 0. Berarti asumsinya adalah Indonesia aman. Aman ya. Nah, ketika Indonesia aman, terus militernya ngapain? Kemudian dikembangkanlah banyak fungsi-fungsi untuk mengisi kekosongan tersebut. Kalau misalkan kita kita aman aja dari sisi serangan militer, berarti kita ada masalah lain nih yang perlu ditangani. Jadi dari situlah kemudian karena kita terlena dengan asumsi kita damai, kita nyaman, 0% kemungkinan diserang negara asing, jadilah kita menggunakan militer di bidang-bidang lain. Jadilah itu jadi salah satu alasan juga kenapa dui fungsi waktu itu direlevankan. Karena asumsinya adalah militer kita nggak akan melawan militer lain waktu itu. Nah, konteksnya waktu itu teman-teman, tahun 1970-an, 1980-an, kawasan kita relatif damai setelah perang Vietnam. Indonesia tuh cukup dekat dengan Amerika Serikat. Mungkin bisa dibilang sekutu informal. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita dengan mudah mungkin bisa ya cukup bestie lah waktu itu, walaupun nggak ada aliansi formal ya. Cukup bestie dengan Amerika. Asumsinya adalah kita akan dilindungi oleh Amerika ketika ada masalah. Dan masalahnya memang sedikit waktu itu. Ternyata apakah situasi saat ini sama dengan situasi saat itu? Enggak. Benar, sekarang kekuatan dunia udah bukan cuma Amerika Serikat bukan cuma ada banyak. Ada India, Tiongkok, China, ada banyak Rusia, yang rising. Australia juga, Korea Selatan, Jepang. Ada banyak kekuatan di dunia ini, nggak cuma Amerika aja. Itu pertama. Kedua adalah ancamannya pun bentuknya udah beda. Bukan cuma cuma fisik secara serbuan militer, tapi ancaman kayak tadi TPPO, kemudian hacking, kemudian perlindungan WNI di luar negeri. Bahkan kompleks ya, makin kompleks. Bahkan bukan kita yang perang, di ribuan kilometer jauhnya ada WNI kita di sana, ya kita yang kena masalahnya juga. Benar, Mas. Jadi itu nggak boleh kita lupakan. Kita lagi damai pun, karena dunia lagi nggak damai, ya kita harus bersiap-siap. Jangan terlena. Nggak boleh terlena. Ya warga negara kita siapa yang mau melindungi kalau bukan kita? Benar, Mas. Berharap negara lain. Karena emang pertahanan kita kan pertahanan semesta kan? Iya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Sishankam Rata. Walaupun itu secara konseptual banyak perdebatannya, apakah masih relevan. Tapi menurutku masalah implementasinya di lapangan aja sih. Bagaimana Sishankam Rata itu bisa benar-benar menjawab tantangan pertahanan yang memang valid. Bukan masalah yang lain-lain kemudian dipertahankan. Gitu. Kan banyak tuh. Sekarang perkembangannya kan mengarah ke keamanan yang komprehensif. Maksudnya adalah bukan cuma keamanan negara. Food, energy, and food, energy, human security basically. Keamanan manusia. Tapi apakah keamanan manusia itu cuma bisa dijawab oleh lembaga keamanan? Bukan oleh pemerintah, bukan oleh lembaga-lembaga lain. Tapi kan enggak. Secara komprehensif kita bisa melibatkan banyak tenaga di situ. Enggak cuma satu lembaga aja. Enggak cuma militer aja. Hanya karena dia ada embel-embel keamanan, bukan berarti harus lembaga keamanan yang merespons. Lembaga kayak sekarang pun sudah muncul batalion teritorial itu kan, batalion teritorial yang merekrut teman-teman dari jurusan agrikultur untuk masuk ke militer untuk membantu TNI dalam konteks pangan. Dan itu sekarang udah mulai tumbuh, Mas. Dan itu udah direncanakan oleh udah berjalan sekarang. Udah ada angkatan yang udah masuk ya. Udah mention ya. Jadi sebenarnya masalah yang akan dijawab valid, memang masalahnya nyata bahwa kita perlu memperkuat ketahanan pangan. Bahwa ada kelemahan-kelemahan di lapangan, seperti aku pernah baca sesimpel kayak jumlah penyuluh pertanian yang bisa membantu membina teman-teman petani di lapangan, membantu mendistribusikan bantuan segala macam, itu jumlahnya kurang. Berarti SDM kan masalahnya. Kemudian perlengkapan juga mungkin dan akses terhadap banyak sumber daya lainnya. Nah, apakah kemudian satu-satunya cara untuk menyelesaikan itu adalah melibatkan militer? Aku yakin banyak cara yang bisa dieksplor selain daripada itu. Apalagi khususnya lembaga sipilnya sendiri. Ada Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dan juga dinas-dinas di masing-masing daerah. Ini kan seharusnya bisa kita perkuat. Jadi memperkuat ketahanan pangan itu bukan hanya satu cara aja dengan melibatkan militer. Hanya karena dia ketahanan nasional. Jadi harus melibatkan TNI. Banyak cara yang bisa dieksplor. Dan harus kita eksplor. Siap Mas Kenzi atas
banyak obrolan dagingnya, isinya daging semua ini. Kalau makan steak isinya nggak ada tulang, daging semua. Proteinnya banyak. Tapi terakhir Mas Kenzi, sebelum kita tutup sesi podcast pada kesempatan kali ini, coba deh kasih skor Mas Kenzi. Undang-undang RUU TNI itu skornya berapa? Dari 10 ya. Jangan tiba-tiba dari 10 bukan 100. Ya, tiba-tiba 11/100 jangan. Per 10. Per 10. Moment of truth. Di interview dengan media kan Pak Presiden Prabowo sempat menilai dirinya ya, sendiri. Kemarin ya. Dia menilai dirinya sendiri 6 dari 10. 6 dari 10. Kalau nggak salah. Ya. Itu kan meliputi banyak bidang. Kalau misalkan spesifik UU TNI, mungkin aku mengambil referensi dari Pak Prabowo sendiri ya. Banyak banget menurut beliau masalah komunikasi publik, masalah keterbukaan. Emang jadi isu sekarang. Itu komunikasi publik pemerintahan sekarang lagi. Iya. Itu udah diakui kan. Ya. Yang menjadi PR sekarang adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Mengartikulasikan ya itu ya. Memperbaikinya kemudian di masyarakat supaya kita pertama benar-benar mendapatkan informasi yang akurat, yang relevan. Clear ya. Iya. Dan kedua, ketika kita meminta informasi, ya beneran dikasih. Bukan diperlakukan yang lain-lain. Karena kita meminta informasi supaya kita bisa dukung kebijakannya. Iya. Gimana kita bisa dukung bos? Dukung gitu kan. Gimana kalau bisa dukung kalau nggak tahu apa yang mau didukung gitu kan. Harus tahu gitu. Jadi masalah keterbukaan itu yang jadi PR besar. Kemudian ketika sudah berproses dalam proses perundang-undangan maksudnya ya, masalah akuntabilitas juga jadi isu yang diangkatkan. Bahwa masing-masing lembaga dan stakeholders yang terlibat tuh harus bisa dipertanggungjawabkan. Semua kegiatan, semua tindakan, semua pemikiran, semua kata-kata yang dituangkan dalam undang-undang harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tadi kan kita banyak pertanyaan ya. Ini revisi ini buat apa kita tujuannya? Kita bahkan berdebat ya. Kita 14-12. Karena kita bingung, kita nggak dapat informasinya dan kita ketika mempertanyakan nggak dapat jawaban yang jelas. Jadi itu PR besar juga. Kalau misalkan memang pertimbangannya A, latar belakang situasinya B, kemudian responsnya C. Jelaskan ke kita. Why gitu. Iya, we deserve to know that. Benar. Gitu. Nah, dengan demikian. Udah kayak juri Masterchef ya. Dengan demikian, skor akhirnya berapa ya? Tapi itu tidak juga jadi sikap peduli. Ini salah satu penilaian dari aku sendiri. Dan ini perlu juga jadi catatan, substansinya selain tadi prosedural, substansinya pun juga perlu banyak dikaji kembali kan. Apakah memang relevan dengan dinamika yang saat ini atau malah justru memperpanjang masalah yang ada atau malah membuka ruang bagi masalah-masalah baru. Lagi-lagi kita nggak dapat jawabannya. Jadi banyak pertanyaan soal itu. Jadi aku sepakat dengan penilaian Pak Prabowo sendiri. 6 dari 10. 4 ini banyak yang perlu kita selesaikan bersama ya. Kalau di sekolah itu remet loh. Kan 7,5 kalau nggak salah kan KKM. Aku udah lama nggak SMA. Remet. 7,5. Jadi 6 tuh remet. Banyak banget yang harus dievaluasi. Dan kita punya tanggung jawab untuk mengevaluasi bersama. Ya, dan suara-suara seperti Mas Gibran, seperti kawan-kawan di partai politik, di lembaga perwakilan rakyat, di masyarakat sipil, semuanya harus didengar, harus diartikulasikan, dan harus benar-benar diproses menjadi kebijakan yang mewakili keresahan kita. Jangan cuma jadi angin lewat aja. Semoga apa yang kita bicarakan sekarang pun juga bisa dipertimbangkan. Amin. Insya Allah. Amin ya. Amin. Walaupun udah selesai, tapi tetap amin. Tetap amin. Sekian, terima kasih Mas Kenzi atas kesempatannya. Mas Gibran. Ko-inisiator dari Peduli Hargam. Koordinator. Peduli Hargam. Dan teman-teman jangan lupa buat follow, kemudian ikuti, pantengin terus Instagram Peduli Hargam ya kan? Peduli Hargam. Peduli Hargam. Itu udah, ini tahun berapa Mas berdiri? 2000. Kita awal ya tahun ini ya. Akhir 2024, Oktober November 2024. Sekitar 6 bulan yang lalu. Tuh, aku udah baca-baca udah keren-keren banget. Jadi teman-teman yang tertarik dengan isu Hankam dan pingin lebih tergambarkan, bisa follow Instagramnya. Dan kalau ada masalah-masalah isu-isu yang teman-teman pengen ketahui lebih lanjut, pengen bahas, silakan hubungi kita juga dan kita bahas bareng-bareng. Karena kita pengen buka ruang diskusi Hankam ini seluas-luasnya. Bahkan teman-teman yang berbagai macam makhluk hidup di dunia ini berhak untuk mengetahui. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin merasa, oke, aku belum tahu banyak nih tentang pertahanan, aku masih awam banget. Nggak apa-apa. Justru itu kita harus belajar. Kita harus belajar agar kita bisa tahu, kita tahu agar kita peduli, kita peduli agar kita bisa berkontribusi. Top. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.